Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Insyaallah kita akan bersama-sama lanjutkan dengan ta'lim sampai dengan waktu syuruk nanti. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkahnya dan semoga di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar kembali mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Insyaallah di pagi ini kita akan lanjutkan surat Al-Baqarah dari mulai ayat ke-83 insyaallah. Terakhir kita sudah sampai waktu itu ayat 82. Baik, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ini kembali Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah bagaimana Bani Israel di masa lalu kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, supaya Rasulullah SAW menyampaikan kembali kepada Bani Israel bahwa kalian tuh dulu kayak gini, kalian tuh dulu kayak gini, sehingga mereka diingatkan kembali tentang apa yang sudah mereka lakukan dan janjikan di masa yang lalu. Wa idz akhadna, diingatkan kembali dengan kata wa idz akhadna mitsaqa, dan ingatlah ketika kalian dulu pernah. Mitsaqa itu berjanji. Jadi dulu Bani Israel itu pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa yang dijanjikan oleh Bani Israel? La ta'buduna illallah, bahwa mereka tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Itu janji mereka yang pertama. Kalimat la ta'buduna illallah ini sebetulnya menjadi dasar para ulama kita maknai kalimat la ilaha illallah, sebagaimana pernah dijelaskan oleh Pak Ustadz II
Makna la ilaha illallah adalah la ma'buda illallah. Jadi yang maknanya tidak ada Tuhan selain Allah adalah la ma'buda illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dari mana para ulama tahu kok di situ ada sisipan kata ma'bud? Kalimatnya kan la ilaha illallah. La itu tidak ada, ilaha Tuhan, illa kecuali Allah ya Allah. Kok para ulama tahu bahwa la ilaha maknanya adalah la ma'buda, tidak ada sesembahan, tidak ada yang disembah. Dari mana? Nah ini dalilnya. Ngambil dari sini. La ta'buduna illallah, bahwa tidak ada sembahan kecuali Allah. Ini kalimat yang kalau kata para mufassir, kalimat yang lebih kuat dibandingkan larangan langsung. Dibandingkan Allah mengatakan sembahlah hanya Allah. Kalimat ini lebih kuat. Kalau ini dikatakan tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Jadi tidak ada Tuhan, ditiadakan dulu semuanya. Dinafikan dulu. Tidak ada Tuhan kecuali. Beda dengan hanya Allah Tuhan satu-satunya. Beda. Ininya penekanannya beda. Di Masjid Anas ini nggak ada yang ganteng kecuali Pak Chandra. Oh, misalnya. Gitu. Beda kan dengan cuma Pak Chandra doang yang paling enggak, pasti ada yang ini gitu. Beda. Tapi kalau dikatakan tidak ada kecuali, nah ini penggunaan kalimatnya yang luar biasa. La ta'buduna illallah, wah kamu hanya akan menyembah, tidak ada yang kamu sembah. La ta'buduna, tidak ada yang akan kamu sembah illallah kecuali Allah. Ini janji yang pertama Bani Israel. Ya sama dengan kita saat kita mengucapkan syahadat, misalnya orang yang baru masuk Islam, sama janji juga itu. Syahadat itu janji. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah. Nah, gitu. Dalam tanda kurung ya, yang disembah illallah kecuali Allah. Wa asyhadu anna, dan aku bersaksi Muhammadan Rasulullah. Tidak ada yang diikuti, maksudnya gitu, atau tidak ada yang dipatuhi yang kecuali Rasulullah di dunia ini. Pernah ada seorang kawan yang berdebat sama saya karena syahadat ini. Kan katanya asyhadu itu saya menyaksikan, aku bersaksi. Saya belum pernah tuh bersaksi melihat Allah. Karena menyaksikan kan melihat. Sama kayak dia membayangkan yang namanya bersaksi itu seperti di pengadilan. Jadi saksi. Pengadilan kan ada tuh jadi saksi kan. Apa kamu benar menyaksikan? Ya kan? Ferdi Sambo menembak kan begitu. Saksi. Benar Pak Hakim. Kan bersaksi sebagai saksi. Sementara asyhadu itu bersaksi, saya nggak pernah kok melihat Allah, saya nggak pernah melihat Nabi Muhammad, bagaimana saya bisa bersaksi? Oh gitu. Ada tuh yang pernah kayak gitu, ngeyel. Jadi memang asyhadu itu kalau diterjemahkan memang sulit ya ke dalam bahasa Indonesia, padanan katanya itu apa? Ya? Tapi sebetulnya kata para ulama, makna asyhadu itu memang betul bersaksi, tapi bukan bersaksi seperti seseorang yang hadir sebagai saksi di pengadilan. Bukan. Tapi asyhadu itu lebih ke arah saya berjanji. Maknanya gitu. Tapi lebih kuat daripada sekedar saya bersaksi. Sama dengan orang kalau menjadi pejabat disumpah. Nah itu mirip.
Al-Quran di atas kepalanya ditaruh kan. Saya bersumpah akan memegang jabatan ini dengan penuh amanah, menjalankan sesuai dengan undang-undang, tidak akan melakukan korupsi dan sebagainya. Misalnya tuh Pak Cata pernah disumpah dulu. Ya, pernah ya? Wah, kan tuh, ini seperti itu. Artinya asyhadu ini levelnya di bawah sumpah, tapi di atas tadi menyaksikan. Nah, itu. Makanya sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu. Sehingga para ulama ya pada kata yang paling pas adalah ya bersaksi. Karena kalau dikatakan bersumpah terlalu dalam maknanya gitu. Nah, ini kalau bersumpah kan beda lah. Nah, sehingga ya, asyhadu itu makna asalnya adalah ya sebetulnya berjanji, ya, sama dengan mitsaq, setara dengan mitsaq, berjanji. Jadi, saat kita mengucapkan setiap hari kita mengucapkan syahadat di dalam salat, sebenarnya kita berjanji. Asyhadu an la ilaha illallah, saya berjanji bahwa hanya akan menyembah Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya berjanji hanya akan mengikuti ajaran Rasulullah. Itu mana yang ya setiap hari kita ucapkan. Nah, jangan sampai janji ini nanti kita langgar, sebagaimana nanti diceritakan di sini Bani Israil melanggar janji. Makanya di ayat Al-Baqarah ini semua kisahnya tuh paling banyak tentang Bani Israil, bagaimana kelakuan mereka di masa lalu. Jangan sampai kita seperti itu. Karena apa? Perintahnya gak jauh beda dengan kita. Nah, kita lanjutkan ya. Setelah janji yang pertama la ta'buduna illallah, kemudian dilanjutkan apa? Wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada orang tua. Jadi perintahnya itu, yang pertama menyembah Allah, ya, yang kedua berbuat baik kepada orang tua. Di luar biasa ini. Menggandengkan antara menyembah Allah langsung orang tua. Bukan yang lain, bukan sedekah, ya kan? Bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, bukan. Jadi begitu janji pertama adalah menyembah Allah, janji yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Para ulama ya, mengatakan ini sebetulnya ayat ini merupakan rahasia bagaimana seseorang bisa khusyuk dalam sholatnya. Oh, apa hubungannya sama khusyuk kan gitu? Karena kata Imam Ghazali, pernah ditanya beliau oleh murid-muridnya, ya Imam, hai guruku, apa sih maknanya sholat khusyuk itu? Imam Ghazali menjawab, orang akan bisa khusyuk di dalam sholat kalau dia khusyuk di luar sholat. Begitu yang Imam Ghazali mengatakan. Orang bisa sholat dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia khusyuk kepada manusia. Nah, ini maknanya. Artinya hablum minallah, hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bisa dicapai dengan baik kalau hubungan vertikal kita dengan sesama manusia tidak baik. Makanya sholatnya banyak yang mungkin orang sholat tapi hanya sudah sholat menggugurkan kewajiban. Banyak yang bertanya kan katanya sholat itu mencegah perbuatan jahat dan mungkar, keji dan mungkar. Sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi kenapa kok orang sholat kelihatannya rajin, korupsi masih jalan? Misalnya orang sholat kelihatannya rajin, tapi masih suka ke night club misalnya, dan sebagainya, macam-macam. Ya itu,
Karena sholatnya dia hanya sekedar aktivitas ritual, menggugurkan kewajiban yang tidak bermakna kepada kehidupan sosialnya. Padahal di dalam Al-Quran sendiri Allah sedang menjelaskan, dan bahkan dulu sudah pernah diambilkan janji kepada Bani Israel, dia akan berbuat baik kepada orang tua. Itu yang pertama, manusia pertama yang harus kita hormati, yang harus kita perhatikan adalah kedua orang tua. Setelah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat-ayat yang lain banyak sekali di Al-Quran yang mengatakan bahwa kayak di surat Al-Isra itu sama kalimatnya, mirip nggak sama persis. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Mirip kalimatnya. Wa qada, tapi menggunakan kata wa qada. Sama atau diwajibkan. Kalian hanya menyembah kepada Allah, wabil walidaini ihsana, kalimatnya diulangi lagi mirip kayak ini. Dan berbuat baiklah kepada orang tua. Sama kalimatnya. Bagaimana cara berbuat baik? Bahkan di surat Al-Isra itu lebih detail dijelaskan. Imma yablughanna apa? Imma yablughanna akabar ahaduma au kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jika kalian mendapati kedua orang tua kalian atau salah satu dari mereka sudah sepuh, fala taqul lahuma, janganlah kalian katakan kepada mereka, tak dulu nah gitu. Nah, mungkin banyak yang dari kita orang tua udah nggak ada ya. Kalau kita mengingat masa kecil kita, mungkin sering kita disuruh sama ibu kita, kan apa namanya, Anto, jangan main dulu, cuci piring, gitu. Ntar aja sih mah, gitu. Ya kan? Bener kan? Gitu. Cuci piring, suruh beli minyak, suruh nyapu, ngepel dan sebagainya. Sering kita melanggar. Ntar dulu mah, lagi tanggung nih. Lagi ntar dulu gitu. Nah itu jelas, itu dilarang, dan nasnya itu jelas dalam Al-Quran. Boleh. Nah, sekali-kali kita. Nah, bagaimana kalau orang tua kita udah tiada? Nah, tentu kita harus jadi anak yang soleh. Yad'u lahu, yang senantiasa mendoakan kedua orang tua supaya senang kedua orang tua, merasa tentram di kuburnya. Dan juga dikunjungi, ya Rasulullah mengajarkan mengunjungi orang yang dulu sering dikunjungi oleh orang tua kita saat masih hidup, sahabat-sahabatnya, kerabatnya. Dulu waktu saya kecil, saya sering diajak ke rumah seseorang, terutama setiap Idul Fitri ya, sama ayah atau bapak. Diajak, padahal saya ini orang diajak ke sini mulu setiap tahun, tapi kan ini keluarga juga bukan, family itu bukan, dari mana? Kenapa sih dibawa? Nah ternyata yang dikunjungi oleh ayah saya ini dan kita semua sekeluarga ini adalah sahabatnya orang tuanya, yang waktu masih hidup dulu sering dikunjungi, sahabat dekat, dari kakek saya. Sahabatnya kakek saya waktu masih hidup, dan ya, ternyata ayah saya mengamalkan ini gitu. Bahwa Rasulullah mengajarkan bagaimana berbakti kepada orang tua di samping mendoakan ya tentunya. Nah itu mengunjungi sahabat-sahabatnya yang
dulu sering dikunjungi orang tua kita, tempat orang tua kita mungkin berbagi, ngobrol dan sebagainya. Jadi itu salah satu cara lah untuk bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Karena perintahnya langsung ya, setelah Allah Subhanahu wa taala langsung kepada orang tua. Bukan sholat dulu, nanti sholat ada nih di janji yang keberapa ini ada sholat dan zakat. Tapi belakangan. Yang penting satu menyembah Allah dulu, yang kedua berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu yang ketiga, apalagi janjinya wadil qurba. Ini lanjutan dari berbuat baik kepada orang tua dan kepada siapa lagi? Wadil qurba, dan kepada kerabat. Jadi setelah orang tua, kerabat kita harus berbuat baik. Perintahnya tetangga, kerabat, saudara, terutama kerabat ini saudara dekat. Nah, kepada adik, kepada kakak, kepada om, kepada pak de, nah, bude, kakek, nenek termasuk kerabat terdekat. Kenapa kerabat terdekat setelah kedua orang tua? Karena ya merekalah yang sedikit banyak paling berjasa kepada hidup kita, yang telah membentuk kita dari kecil. Jangan sampai, karena fenomena masyarakat kita ini ada seseorang yang mungkin secara finansial mampu misalnya. Di saat ada acara santunan dan sebagainya, dia sangat rajin ikut. Ada pembangunan masjid misalnya inovasi, dia ikut, banyak uangnya keluar. Kemudian pembangunan ada anak yatim, santunan segala macam, fakir miskin, apa dia ikut berpartisipasi dan sebagainya. Tapi ketika adiknya sendiri atau kakaknya sendiri yang kesulitan, bilangnya, aduh lagi nggak ada. Nah, ini kebalik sebetulnya. Jadi yang didahulukan itu adalah dil qurba dulu, keluarga dulu, baru untuk yang lain, nanti belakangan yang lainnya. Jadi kalau misalnya ada keluarga kita yang kesulitan, itulah yang dahulukan harus dibantu dibandingkan bahkan anak yatim. Anak yatim nanti ada di sini belakang. Setelah dil qurba nih, baru wal yatama, anak yatim, baru wal masakin, orang-orang miskin. Jadi kalau kita punya budget terolah untuk sedekah, untuk infak, ya didahulukan siapa? Keluarga dulu. Kalau keluarga kita pastikan sudah kita penuhi, mungkin dia lagi butuh apa gitu. Baru kemudian dilanjutkan di ayat ini wal yatama, baru anak yatim. Jadi jangan kebalik. Santunan kepada anak yatim rajin, seminggu sekali bahkan, ya kan, atau sebulan sekali rutin, ada panti yatim apa, udah ikut nyumbang, kadang seminggu, kadang sebulan sekali, kadang seminggu sekali, tergantung keuangan ada. Tapi giliran ada saudaranya yang datang minta bantuan, dia bilang nggak ada, dia nggak mau bantu. Karena apa? Dianggapnya orang ini nyusahin doang loh, dalam hatinya sih. Karena kalau giliran gua kasih aja duitnya nggak dibalikin dan sebagainya. Padahal dia rajin sama anak yatim. Kenapa kalau anak yatim rajin, tapi sementara sama keluarga sendiri yang kesulitan tidak? Padahal menurut Al-Quran nggak harusnya gitu. Anak yatim justru belakangan. Pertama orang tua dulu, pastikan orang tua kita tidak kesulitan. Jangan sampai kita punya harta berlebih, sementara orang tua kita makan pas-pasan apa adanya. Sulitan. Nah, orang tua nggak akan ngomong sama kita, nggak akan mungkin ngomong, nah ibu lagi nggak ada, nggak mungkin sama orang tua. Tapi kita yang harus paham. Setelah orang tua kita lihat kondisinya sudah cukup, kita lihat keluarga kita, kerabat kita yang terdekat.
Ada yang kekurangan enggak? Ada yang perlu bantuan apa enggak? Nah kalau itu udah terpenuhi semua, orang tua dan kerabat sudah, baru kita lihat apakah ada anak yatim di sekitar kita yang butuh uluran bantuan kita. Kalau lihat tamat, baru itu nomor 3 setelah orang tua dan kerabat. Kalau anak yatim juga sudah kita bantu segala macam, masih ada sisa lagi harta kita, baru wal masakin, wal miskin. Jadi urutannya orang tua, keluarga, anak yatim, dan fakir miskin. Kalau semua itu tidak bisa kita bantu karena kita memang kesulitan, ya kita juga duit buat pas-pasan, buat nyekolahin anak dan sebagainya. Nyicil ini, nyicil itu. Ya minimalnya waqulu linnasi husna. Ya minimalnya kalau ngomong baik-baik lah sama orang itu. Bentukan yang baik. Kalau misalnya diajakin, mau nyumbang anak yatim, aduh maaf saya lagi ini, ngomong yang baik. Kalau misalnya nggak mau bantu orang miskin, ya oke, nggak mau bantu orang miskin, tapi ngomong yang baik. Jangan, wah dia kan sehat, minta-minta mulu, kerja kek. Nah, nggak dengar kalimat kayak gitu. Nah gitu. Kalau nggak mau bantu ya udah nggak apa-apa, tapi ya kan berkatalah baik-baik. Jangan sampai kita nggak mau bantu tapi menyakiti orang lain. Tuh. Karena di surat Al-Baqarah juga di ayat berapa ya? Perkataan yang baik lebih apa namanya? Berapa tuh? Khairum saya lupa. Min sodaqatin 263 ya. Apa ayatnya? Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan. Nah itu. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Tuh, jadi kalau nggak bisa ngasih sedekah, nggak bisa ngasih infak, ya minimalnya perkataan yang baik. Karena perkataan yang baik lebih baik daripada sedekah, lebih baik daripada infak yang disertai dengan kata-kata yang menyakitkan. Tuh. Nih gua kasih nih, udah lu jangan kesini-sini lagi ya. Itu bayang kemana aja belum bayar, udah minta lagi. Mendingan gak usah ngasih, ngomong baik-baik tolak. Itu lebih baik kata Al-Quran. Daripada kita ngasih sambil mencaci maki, sambil menyakiti orang lain. Lebih baik kita ngomong yang baik, gak usah ngasih. Itu lebih bagus. Ya kan? Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Jadi luar biasa nih Al-Quran ini. Mengajarkan bagaimana kita menjadi seorang muslim yang tidak hanya rajin dalam beribadah, tapi juga baik kepada sesama manusia, terutama orang tua, kerabat, kan, yatim dan miskin. Kalau tidak bisa semua itu kita penuhi, minimalnya berkatalah yang baik kepada orang lain, jangan suka menyakiti orang lain. Karena ada orang yang kadang kalau ngomong nyelekit itu dalam hati. Ngomongnya sih enak, itu santai. Ngomongnya santai. Ya, gua mah gini. Tapi dalam hati, duh, sakitnya di sini. Gitu. Ada orang yang kalau ngomong tuh, gitu. Itu nggak boleh kayak gitu. Ya kan? Waqulu linnasi husna. Ngomong yang baik. Nah, setelah menyembah Allah yang pertama, berbuat baik kepada manusia, baru Allah perintahkan wa aqimus shalah. Salat, baru salat. Sehingga salatnya akan bermakna, salatnya akan khusyuk, salatnya akan betul, hatinya akan hadir. Kenapa orang salat kok banyak yang enggak khusyuk ya?
mau sholat banyak ngelamun. Nah itu coba kita renungkan. Sudahkah kita baik sama orang tua kita? Perhatikan. Sudahkah kita perhatikan keluarga kita? Sudahkah kita perhatikan anak-anak yatim sekitar kita? Sudahkah kita perhatikan orang-orang miskin sekitar kita? Kalau sudah, nah sudahkah kita berucap baik kepada manusia, kepada orang lain? Kalau sudah, dijamin salatnya khusyuk. Salatnya akan bermakna dan salatnya akan bisa mencegah perbuatan jahat dan mungkar. Ini rahasianya di sini. Tapi kalau itu semua belum, ya nggak usah tahu kok. Perasaan gua sholat ngaji ini tadi tapi kok ini, nah itu. Karena sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Dan sementara kepada hablum minan nasnya tidak dijalankan. Nah ini juga unik. Ternyata di zaman dulu Allah sudah perintahkan sholat ya. Nah, itu kan Bani Israel. Janji Bani Israel. Berarti Bani Israel sholat juga ya, sholat, mereka ada perintah sholat. Jadi perintah sholat itu bukan perintah yang unik kepada umat Islam kita aja, bukan. Perintah sholat itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim adalah Nabi pertama yang punya syariat yang lengkap. Mirip seperti kita. Kan ada tuh doanya siapa? Nabi Ibrahim di surat Ibrahim ya kalau nggak salah. Ya doa apa namanya? Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ibrahim al-Asal ayat berapa terus Rabbana apa sih? Mudah-mudahan anak keturunan saya tetap mendirikan Rabbana ini askantu. Terus ada tuh ayat keberapa itu? Terus ada terus ayat keberapa itu yang ada Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la Rabbana apa sih saya lupa itu. Semoga anak keturunan kami tetap mendirikan sholat. Ada tuh lanjutannya. Bukan, terus. Wa taqabbal doa. Nah itu. Rabbana liyuqimus sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal doa. Nah itu betul ayatnya itu. Nah itu. Rabbij'alni apa? Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Nah itu. Rabbij'alni, ya Allah jadikanlah aku orang yang senantiasa mendirikan sholat. Nabi Ibrahim doanya itu. Berarti sholat itu sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, dan anak keturunan saya. Jadikanlah saya dan anak keturunan saya muqimas sholati, orang yang senantiasa mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Doa Nabi Ibrahim. Dalam Al-Quran itu surat Ibrahim ya. Surat keberapa itu? Ayat 40. Nabi Ibrahim dulu sudah berdoa supaya dia dan anak keturunannya orang yang senantiasa mengerjakan sholat. Artinya apa? Sholat sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahimlah Nabi yang pertama kali mendapatkan syariat yang lengkap, yang mirip dengan kita. Ada sholatnya, ada zakatnya, ya kan? Ada puasanya, ada. Bahkan Nabi Ibrahim saking pengen punya anak, ya Allah jangankan, mau janji kan gitu, jangankan saya suruh zakat harta, nah, anak kalau saya mau perintahkan untuk disembelih, saya sembelih, gitu kawan. Makanya janji ditagih sama Allah dalam mimpi itu 3 hari. Mana janjimu Ibrahim? Kamu udah punya anak kan sekarang? Katanya mau engkau persembahkan kepadaku.
Udah kaget mimpi. Wah ini mimpi doang kali ya gitu. Karena dia dulu sebenarnya janji kayak gitu. Gitu loh. Kalau aku punya anak, karena saya yakin dia tuh pengen punya anak. Yang dia punya dalam hatinya tuh gitu. Jangankan harta semua saya zakat kan, saya sembahkan untuk Allah. Anak kalau bilang perlu saya persembahkan kepada Allah. Tuh. Dan dia tagih dalam mimpi 3 hari kemana janjimu? Iya, saya itu pernah janji dalam hati doang padahal itu. Tagih sama Allah. Dan ya kita semua tahulah kisahnya seperti apa. Artinya semua syariat itu awal dari Nabi Ibrahim, itu lengkap syariatnya, ada sholatnya, ada zakatnya. Nah termasuk haji. Haji kan dulu apalagi Nabi Ibrahim lah yang pertama kali membangun kembali Ka'bah. Nah tadi kan kisahnya, Ka'bah dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim setelah runtuh di zaman Nabi Nuh karena karena banjir besar. Jadi banjir besar yang besarnya bangunan Ka'bah itu kan sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Jadi Ka'bah itu yang pertama kali membangun adalah Nabi Adam. Makanya kata Al-Quran juga, itu rumah yang pertama kali ada di bumi ini adalah Baitullah. Sebelum Nabi Adam, sebelum manusia membangun rumah, Baitullah itu sudah ada di bumi ini. Sampai sekarang ini orang tawaf di situ, orang sholat kita ngadep kiblat di situ. Itu tempatnya di situ. Dibangun oleh Nabi Adam, kemudian habis rata oleh banjir besar Nabi Nuh, dan dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim. Yang sampai sekarang ini dijadikan sebagai ritual haji. Jadi gitu. Baru setelah waqimus shalah apa? Wa atuz zakat. Baru zakatlah kamu. Jadi memang perintah salat dan perintah zakat ini selalu bergandengan tangan. Tidak pernah lepas dalam kalimat apapun dalam Al-Quran ya. Dan selalu sholat dulu, zakat, sholat, zakat. Tapi ada tuh di dalam sabihis tadi yang dibaca sama imam kita ya. Itu unik dia, zakat dulu baru sholat. Tapi kalau dalam ayat-ayat sholat dulu, zakat, sholat, zakat. Coba ayat keberapa itu? Nah, dia bilang dia zakat dulu baru dia sholat. Itu salah satu di sholat Al-A'la tadi. Nah, sholat dan zakat ini sebenarnya menegaskan kembali bahwa sholat adalah representasi hablum minallah dan zakat adalah representasi hablum minannas. Tsumma tawallaitum illa qalila. Tsumma tawallaitum. Nah, ini baru. Tapi sayang, kemarin janji mereka langgar dulu. Kita nggak tahu. Janji sih janji, gitu kan. Illa qalilah, kecuali hanya sedikit aja yang masih tetap menjalankan janjinya. Syahadat sih syahadat, kan gitu. Tapi sholat kagak. Ya kan sama dengan kita, banyak yang gitu. Islamnya Islam, KTP, sholat nggak pernah, zakat boro-boro. Naik haji kagak kepikir. Mana? Coba. Syahadat. Islam ya Islam. Tapi KTP. Syahadat cuma pas mau kawin doang syahadat. Ijab kabul kan syahadat dulu. Habis itu udah, itu doang syahadatnya. Salat enggak, zakat apalagi haji enggak kepikir. Itu mirip representasi, makanya Allah banyak ceritakan kisah Bani Israil itu karena apa? Karena merupakan kisah contoh perulangan. Jadi berulang kembali hal yang terjadi ini kepada kita umat Islam ini. Umat Islam di dunia ada berapa tuh? Ada yang tahu nggak? Statistik, ya kan? Hampir 2 miliar. Ya kan? Penduduk dunia ini 7 miliar kurang lebih sekarang. Dan 2 miliar itu muslim. Banyak loh. Sepertiga kurang dikit. Sepertiga penduduk dunia ini Islam. Tapi kalau di survei dari 2 miliar ini berapa orang yang sholat? Itu aja.
Berapa orang yang sholat? Mungkin cuma 10% ya. Berapa itu? Nah, 200 juta. Dikit. Illa qalila. Betul makanya di sini dikatakan. Dari 2 miliar penduduk bumi yang Islam, itu paling cuma 10%. Illa qalila, sedikit. Yang betul-betul melakukan sholat, betul-betul zakat, haji dan sebagainya. Sedikit aja. Dan ini janji, syahadat ya syahadat. Aku cari Islam bukan? Islam. Kok nggak pernah sholat? Sibuk lah, apalah itu. Siangan apa? Udah pokoknya kalau udah ya udah. Nah. Kadang-kadang sampai pernah kita bingung di sini kan pernah tuh. Ini orang udah meninggal, ya kan? Dibawa ke sini jenazahnya. Ini orang Islam apa bukan? Pernah ya kejadian ya? Ada kan? Nah, ini bukan Islam gitu. Kata anaknya, Islam Pak Islam. Ya, tapi gitu, sholat enggak pernah. Bingung dia jamaah tuh mau nyolatin. Gimana? Enggak pernah sholat. Enggak pernah kelihatan sholat ya. Walaupun enggak ke masjid mungkin ya. Tapi di rumahnya pun enggak pernah kelihatan sholat. Waktunya orang sholat ya dia santai-santai aja nongkrong di warung dan sebagainya. Enggak jelas. Dari zuhur nongkrong di warung sampai asar sampai maghrib gak pulang-pulang gitu, masih nongkrong aja di situ main dan sebagainya ngobrol. Ini sholatnya kapan kan gitu? Islam apa bukan? Gak jelas. Mungkin pemikirannya anaknya juga disolatin. Nah gitu makanya. Disolatin mau dia kan, mengharap, tapi dia sholat gak mau. Itu. Ini mirip kayak lakonnya kayak ini. Tsumma tawallaitum illa qalila. Mereka semua ini kecuali sedikit. Minkum di antara mereka wa antum mu'ridun. Nah, itulah menjadi pembangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan bagi ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan. Kalau tidak ada, Urutan tadi juga ada di untuk infak, ada juga Pak ya ayat. Kalau nggak salah di surat 2:15. maksudnya urutan gimana? Urutan infak tadi kan kita infak sama gitu. Tadi kan Orang tua. apa yang harus dilakukan, yang kebaikan apa yang harus. Oh iya. Untuk infak sendiri ada ayatnya Pak. Iya, coba baca gimana. 215 ya. Rasulullahi mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua. Nah, iya betul. Kerabat, Dul kurba lagi muncul. anak yatim, Fakir miskin. orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan itu sabil. Oh, musabil. Ya. Dia bercanda. Iya. Iya. Jadi ada urutannya. Memang urutannya memang seperti yang tadi Iya. tadi. Kalau itu seluruh kebaikan yang harus dilakukan. Kalau ini khusus buat infak. Nah, kalau ini buat infak gitu. Memang urutannya sama juga. Sama. Ya gitu, memang Al-Quran konsisten dalam segala masalah, ya begitu cara-caranya. Baik, terima kasih Pak Anto atas tambahannya. Dan kalau saya ini terkait dengan ucapan Nabi Ibrahim yang kira-kira minta anak, Nah, akhirnya kalaupun nanti anak menjadi anak harus saya korbankan, ya saya kasih juga kan gitu ya. iya. Itu kalau nggak salah ada di ayat, saya lupa ayatnya itu, bahwa sesungguhnya prasangkaku terbantu prasangka umatku itu ya. Itu hadis. Hadis ya. Iya. Iya hadis. Nah itu berarti kalau orang tua dulu kan kalau ngomong jangan sebaiknya gitu kan ya. Nah ini bahasa seperti itu saya terpikir bahwa manusia kan ada yang miskin, ada yang kaya, ya ada sedang-sedangnya aja. Itu tergantung dari pemikiran kita juga gitu. Iyalah pasti. Ada saya mah nggak apa-apa lah, seperti misalkan maaf ya gitu. Tarik beca ada dapat 20. Udah cukup. Ya sudah, kan kasihnya segitu. Sebenarnya Itu doa secara tidak langsung. sebenarnya perlu pengembangan ya. Betul. Pengembangan gitu ya, supaya orang Islam itu jangan menjadi
Iya. terbelakang. Gitu. Betul, Perlu satu pembahasan juga. ya, semua kembali kepada mindset yang namanya mindset. Kalau mindsetnya positif, mindsetnya itu maju, ya insya Allah itu karena doa. Mindset itu adalah termasuk salah satu dari doa. Doa kita secara tidak langsung dalam hati. Sama dengan Nabi Ibrahim tadi kan, cuma dalam hati doang gitu sebetulnya. Jangankan ini, kalau punya anak sih, anak nih gua korbanin, nah gitu. Cuma ini doang ya itu. Nah, doa, mindset, balik lagi ke mindset. Makanya ada trainingnya itu, apa namanya, siapa? Bukan, si itu tuh, bootcamp. Siapa sih namanya? Bosman. Mardigu kan ada trainingnya itu. Dia itu millionaire mindset. Bagaimana kita tuh punya mindset seorang milioner. Ada trainingnya tuh dia, mahal tapi trainingnya. Kalau mau ikut, nginep di hotel 3 hari biasanya gitu di Jogja atau di Makassar. Terakhir kemarin di Jogja tuh, milioner bootcamp mindset. Jadi memang mengubah mindset kita. Intinya itu, mindset kita harus jadi orang yang punya mindset kaya. Orang mindset kaya itu dia selalu melihat peluang. Oh peluangnya gini, oh, bisa nih kalau gini jadiin bisnis, bisa nih kalau jadi bisnis, gitu. Dan dia bilang kunci utama, saya jadi ngasih tahu ini. Kunci utama orang kalau mau kaya itu gampang. Jadi orang kaya itu bukan orang yang dia bisa apa, bukan. Tapi kenal dengan siapa. Siapa yang kamu kenal, itulah akan menjadikan diri kamu. Bukan apa yang kamu bisa. Coba kalau kita kenal sama Bill Gates, gampang jadi kaya. Nah, gitu loh intinya. Jadi siapa yang kita kenal, bukan apa yang kita bisa. Kalau mau jadi kaya gampang. Oh, kenalin tuh orang-orang 9 naga misalnya. Kenal sama 9 naga, udah pasti kaya kita. Itu aja. Nggak perlu kita skill tinggi-tinggi. Kenapa? Karena project banyak datang dari dia nanti. Bikin ini, bikin itu, aja deh. Kenapa? Karena kita dipercaya sama dia. Yang jadi masalah bagi kita adalah yang kita kenal ya hanya ini aja. Kita itu kan jamaah anas. Kita kenalnya itu ya kita dapatnya itu aja. Coba Pak Chandra lihat, kenal sampai ke pik tuh, makanya banyak duitnya. Betul ya. Kalau main ke pik jauh lah itu, coba. Cuma kalau kita kayak Pak Chandra aja, kenal sama cukong-cukong di pik, kaya semua ini. Terserah mau apa yang dijual gitu kan, bukan halal bermuamalah dengan muslim. Nggak masalah kalau Pak Chandra jual madu ya kan. Oman misalnya moles atau ngurut, pernah ngurut di pik nggak? Belum pernah makanya. Coba kalau ngurut di pik, sekali ngurut sekali moles, banyak kan tuh, ya gitu loh. Gitu cuan tuh masalahnya. Yang kita kenal lingkungannya itu apa yang gede, kalau yang gitu ya segitu dapatnya. Pak Yul jualan madu ya kan di Pamulang, ya itu dapatnya segitu. Akrab lagi ya kan. Coba kalau jualan madunya ya kan di Menteng misalnya, ya kan, Pondok Indah kenalnya sama itu udah itu belinya nggak tanggung gitu. Oman merasakan sendiri itu dia jual madu murah amat segini. Oh coba murah amat, gue beli deh seliter beli. Pikir murah, dia pikir harga segitu murah banget tuh. Coba ada orang yang mengatakan 200.000 itu murah. Tapi ada orang yang mengatakan 2.000 itu mahal. Nah kita harus nyari orang-orang yang bilang 1 juta itu murah lah itu loh. Kalau kita ketemu sama orang-orang itu, enak kita. Oke, ada lagi Kak. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.